Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu. Oke, kita akan mulai sesi konseling ini dengan doa. Doa saya persilakan. Amin. Oke teman-teman, saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di sesi konseling kita minggu ini. Setelah minggu lalu kita mengadakan sesi konseling, teman-teman sudah berkenalan, menyebutkan nama, kelas, dan selama ini terkendala dalam mata pelajaran apa. Nah, di sesi konseling kita minggu ini, kita akan membahas lebih dalam tentang perilaku, pikiran, dan perasaan teman-teman, sehingga teman-teman mengalami prokrastinasi akademik. Nanti teman-teman bisa saling bertanya, bisa saling menanggapi satu dengan yang lain, tapi dengan syarat pertanyaan dan tanggapannya harus dalam bentuk yang mendukung dan yang positif. Begitu ya teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Saya itu bisa di bidang berprestasi, Bu, dalam bidang kesenian, Bu. Tapi kalau dalam pelajaran matematika, saya pengen menyerah aja rasanya. Matematika itu sulit banget, Bu, bagi saya. Saya tidak suka dengan hal-hal yang berbau angka. Oke, Melisa berpikir bahwa matematika sangat sulit. Apakah karena hal ini Melisa jadi menunda mengerjakan tugas? Betul, Bu. Pelajaran matematika membuat saya seperti tidak nyaman gitu loh, Bu. Soalnya saya harus bergelut sama rumus dan angka-angka. Oke, terima kasih Melisa. Nah, minggu lalu Nadia sempat bilang kalau dia suka matematika. Dan diskusi kita juga sempat terhenti minggu lalu. Jadi di sini Nadia bisa mengutarakan pendapatnya kepada Melisa. Silakan Nadia. Menurut saya pelajaran matematika tidak terlalu susah sih, Bu, asal mereka mendengarkan penjelasan guru dan mau berlatih soal-soal. Justru saya ada di sini bukan karena kesulitan di matematika, melainkan pelajaran bahasa Inggris, Bu. Oke, jadi Nadia merasa kalau sebenarnya matematika itu mudah kalau kita mau mendengarkan guru dan berlatih soal. Tapi Nadia ada di sini karena pelajaran bahasa Inggris, begitu ya? Iya, Bu, benar. Oke, kalau Ibu boleh tahu kesulitan apa yang kamu hadapi dalam pelajaran bahasa Inggris, Nadia? Saya itu harus dapat nilai sempurna, Bu. Kalau saya dapat nilai yang jelek, saya tidak ingin mengerjakan tugas lagi karena takut nilainya jelek lagi, Bu. Oke, terima kasih Nadia. Kalau Ferry, apa kesulitan yang dihadapi selama ini? Kalau saya merasa tugas yang diberikan tuh terlalu banyak, Bu. Tadinya saya nggak mood ngerjainnya. Bu, saya mau bertanya sama Ferry, Bu. Silakan Nadia. Fer, tadi kan kamu bilang kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas, terus akhirnya kamu gimana biar kamu mau ngerjain tugasnya? Ya, aku harus dapat niat buat ngerjain tugas dulu, Nat. Kalau nggak niat ya nggak akan tak kerjain. Kalau begitu, kapan niatmu mau datang, Fer? Oke Nadia, terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi mohon maaf Ibu memotong pertanyaanmu ya. Teman-teman perlu ditegaskan kembali kalau kita di sini membahas masalah prokrastinasi akademik. Nanti kalau Nadia ingin bertanya lebih lanjut tentang permasalahan Ferry, nanti Nadia bisa berdiskusi dalam kelompok kecil yang sebentar lagi akan dibagikan. Begitu ya Nadia? Iya, Bu, saya minta maaf. Oke teman-teman, pernyataan Ferry dan pernyataan Nadia itu sama. Ferry menyatakan kalau dia mau mengerjakan tugas, kalau dia harus mood dulu baru mau mengerjakan tugas. Sedangkan Nadia berkata kalau dia itu harus dapat nilai yang sempurna. Pertanyaan Ibu sekarang, siapa yang mengharuskan hal tersebut? Saya juga nggak tahu sih, Bu. Tapi saya emang kayak gitu orangnya. Tidak ada yang mengharuskan sih, Bu. Tapi kalau dapat nilai sempurna, saya akan merasa lebih puas, Bu. Beda dengan nilai jelek seperti yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu. Oke, Ibu paham. Jadi karena dapat nilai jelek, akhirnya Nadia jadi menunda mengerjakan tugas gitu ya? Iya, Bu, benar. Oke. Sela, sepertinya ada yang ingin dikatakan? Kalau menurut saya, apa yang dipikirkan Ferry itu salah, Bu. Oke, menurutmu bagaimana Sela? Kalau mau ngikutin mood ya, sampai kapanpun tugas itu tidak akan selesai, Bu. Tugas itu satu kewajiban yang harus dikerjakan. Walaupun tidak mood, kewajibannya yaitu tetap di kewajiban, Bu. Oke, terima kasih ya Sela untuk pendapatnya. Lalu Sela sendiri selama ini terkendala dalam pelajaran apa? Kalau saya selalu merasa yang nggak bisa ngerjain tugas, Bu. Saya juga sama dengan Sela, Bu. Entah kenapa saya selalu berpikir kalau saya tidak cukup pintar dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, terima kasih Sela dan Uli. Teman-teman, Sela dan Uli juga punya pikiran yang sama. Mereka berpikir inferior atau menganggap diri mereka tidak cukup pintar dalam mengerjakan tugas.
Hal ini yang membuat Uli dan Sela menunda mengerjakan tugas. Begitu Uli dan Sela? Iya Bu, benar. Oke. Tapi mengapa kalian menganggap diri kalian tidak cukup pintar? Saya sepertinya tidak punya kemampuan untuk mengerjakan tugas Bu. Kalau saya tidak tahu Bu, mengapa saya menganggap diri saya bodoh, tapi pikiran itu muncul begitu saja. Oke, Sela masih belum tahu ya apa alasannya. Sela bisa merenungkan terlebih dahulu apa jawaban dari pertanyaan Ibu. Nanti Ibu akan bertanya lagi, Ibu akan memberikan waktu. Begitu ya Sela? Baik Bu. Oke teman-teman, sembari Sela memikirkan jawaban, Ibu ingin mendengar suara Melisa. Tadi kamu menyebutkan kalau kamu tidak suka dengan berhitung. Kira-kira alasannya apa ya Mel? Karena berhitung buat saya kesulitan Bu, dan saya tidak suka berada dalam kesulitan karena itu membuat saya tidak nyaman Bu. Oke, Ibu memahami perasaannya. Bu, saya mau tanya Bu sama Melisa. Silakan Ferry. Mel, kamu kan cukup baik nih dalam bidang kesenian dan itu awalnya juga pasti dari kesulitan kan. Nah, kamu kan nggak langsung bisa melukis, kamu kan pasti belajar dulu, tapi buktinya sekarang kamu bisa. Tapi kenapa dalam matematika kamu merasa kesulitan? Bukannya itu sama aja ya? Oke, terima kasih Ferry pertanyaannya. Ibu coba rangkum dulu ya pertanyaan Ferry. Jadi Ferry itu bertanya ke Melisa, kenapa Melisa mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika, padahal dulu saat belajar melukis juga pasti ada kesulitan, tapi toh sekarang Melisa jadi pandai melukis. Begitu ya Mel? Silakan Melisa. Sebenarnya pertanyaanmu itu ada benarnya sih Fer, tapi mungkin karena aku sudah hobi melukis dan aku sangat ingin bisa melukis, jadi saat belajar melukis aku bisa menikmati tanpa merasa terbebani. Oke, jadi Melisa sudah menyukai seni sejak dulu begitu ya Mel? Iya Bu. Oke, makasih Melisa atas pertanyaannya. Bagaimana Sela dengan pertanyaan yang tadi? Saya sudah menemukan alasan Bu, alasan pikiran itu muncul mungkin karena saya tidak yakin dengan diri saya sendiri Bu. Nah, jawaban yang baik ya Sela. Mungkin saya juga sama seperti Sela Bu. Saya tidak yakin dengan kemampuan yang saya miliki. Oke teman-teman, pemikiran takut gagal memang seringkali muncul dan membuat perasaan kita menjadi khawatir. Kita menjadi takut dan itu juga berpengaruh terhadap perilaku teman-teman sekalian. Contohnya tadi seperti Sela dan Uli. Mereka merasa takut gagal, mereka cemas, mereka khawatir. Alhasil itu juga berdampak pada perilaku mereka. Mereka jadi menunda mengerjakan tugas. Gitu ya. Berarti sama halnya dengan saya ya Bu. Dulu saya sangat menyukai pelajaran bahasa Inggris. Lalu saat suatu waktu saya mendapat nilai jelek, rasanya saya tidak ingin lagi mengerjakan tugas. Benar Nadia, karena kamu sudah tertanam rasa khawatir untuk mendapatkan nilai jelek, akhirnya kamu takut untuk mengerjakan tugas lagi. Sama halnya dengan pikiran tidak nyaman dan tidak tahan akan sesuatu. Tadi siapa yang merasa tidak nyaman dengan pelajaran? Melisa Bisa, Bu. Bu. Iya Bu, saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Ferry. Mengapa ya Bu, saya tidak bisa nyaman dengan pelajaran matematika? Padahal dulu saat saya belajar melukis, semua kesusahan itu saya nikmati, tapi sekarang malah membuat saya menjadi menunda mengerjakan tugas saya Bu. Oke, pertanyaan yang bagus ya Melisa. Ibu menghargai pertanyaan kamu, artinya kamu menunjukkan rasa ingin berubah dalam konsep ini. Teman-teman ada yang bisa menanggapi pertanyaan Melisa tadi? Saya Bu, Silakan. kalau menurut saya mungkin Melisa memang tidak suka dengan pelajaran matematika. Sepertinya yang udah Melisa ceritakan tadi, kalau dia bisa menghadapi kesulitan saat belajar melukis itu, karena Melisa memang sudah menyukai seni Bu. Jadi kesulitan itu bisa dihadapi. Iya juga ya Li, benar yang kamu bilang. Oke, terima kasih Uli. Teman-teman, Melisa memiliki pikiran bahwa jika sesuatu itu sulit atau tidak menyenangkan, maka Melisa tidak harus menghadapinya. Atau secara tidak langsung, Melisa itu punya rasa toleransi yang rendah. Itulah akhirnya Melisa menunda mengerjakan tugas karena dia tidak tahan dengan angka-angka tersebut. Oh begitu ya Bu, saya jadi paham sekarang. Iya Melisa. Nah teman-teman, permasalahan yang sudah teman-teman ceritakan tadi itu adalah salah satu bentuk pikiran irasional yang akhirnya berdampak pada perilaku teman-teman, dan teman-teman akhirnya mengalami prokrastinasi dan berdampak juga pada penurunan akademik. Adakah yang masih ingin ditanyakan teman-teman? Sudah Sudah paham paham, Bu. Oke, kalau sudah paham,
Ibu akan membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 3 dan 2 orang. Nanti masing-masing teman-teman bisa berdiskusi di dalam kelompok kecil. Yang didiskusikan adalah yang pertama, apa latar belakang permasalahan yang teman-teman alami. Kemudian yang kedua, pikiran dan perasaan apa sih yang muncul dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, apa dampak pikiran dan perasaan tersebut terhadap perilaku dan mata pelajaran teman-teman. Begitu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kembali ke kelompok ini lalu mengutarakan hasil diskusinya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham Bu. Oke, silakan teman-teman, senyaman teman-teman saja. Itu sendiri dia kan kayak tukar cat itu ada Pak Yanto tuh waktu itu kan. Nah itu pusing banget tahu kadang tuh nggak mood kan. Kamu gimana Mel? Kalau aku sih nggak suka berhitung ya, jadi aku malas buat ngerjain. Apalagi matematika kan, aku lebih pilih kesenian aja daripada harus ngerjain tugas matematika. Kalau aku sih dulu suka banget ngerjain bahasa Inggris, karena nilai aku jelek jadi aku malas ngerjainnya gitu sih. Tapi kamu pas itu berarti belajar kayak aduh jelek nih besok nggak usah belajar lah kayak gitu. Kayak gitu padahal harusnya kamu aku belajar lagi terus Jadi malas aja karena nggak pernah jelek langsung aduh malas bakalan jelek terus gitu. Ya apalagi mata pelajaran yang nggak aku sukai pasti jadi malas juga kan. Kalau kamu? kalau aku sebenarnya kalau nggak ada kendala sih sama mata pelajaran tertentu, tapi memang punya aja yang males kayak ya kadang buku aku mending main game itu daripada baca buku. Gitu ya. Ada kayak gitu juga kan. Iya sih, kayak kita sama sih, kayak kita di sini. Oke, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke teman-teman, hasil diskusi yang sudah teman-teman diskusikan tadi akan kita bahas dalam sesi konseling di minggu depan. Bagaimana teman-teman? Iya Bu, tidak apa-apa. Oke, sebelum kita menutup sesi konseling ini, Ibu akan coba merangkum sesi konseling kita hari ini. Jadi teman-teman, kita juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam perilaku teman-teman, pikiran dan perasaan teman-teman, akhirnya berdampak pada prokrastinasi dan penurunan akademik. Nah, setelah diidentifikasi, ternyata teman-teman punya pikiran yang irasional dan tadi juga teman-teman sudah berdiskusi satu dengan yang lain tentang latar belakang masalah, pikiran dan perasaan, dan juga dampaknya. Hasil diskusinya akan kita diskusikan lebih dalam di minggu depan. Begitu ya teman-teman? Iya Bu. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau sudah paham dan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sesi konseling ini dicukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bu.